Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita di hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba siapa yang ingin memimpin doanya? Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Coba Bona. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Milona yang telah memimpin doa. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Cahaya Digna Nudra. Hadir, Bu. Milona Mardotila. Hadir, Bu. Rizky Septiadi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah. Nah, hari ini kita memasuki tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Yaitu subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, pada pembelajaran 4 ini, kita akan membahas mengenai pakaian adat di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa pakaian adat itu di Indonesia itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, di sini merupakan gambar satu pakaian adat yang ada di Indonesia. Coba ada yang tahu nggak nih pakaian adat apa? Berasal dari daerah mana? Tidak tahu, Bu. Nah, ini merupakan salah satu contoh pakaian adat di Indonesia, yaitu pakaian adat Aceh. Oke, di sini coba kalian amati pakaian adat Aceh ini. Coba ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Ilona? Apa nama pakaian adat Aceh, Bu? Oke, nah nama pakaian adat Aceh ini adalah ule balang. Nah, untuk pakaian adat perempuannya disebut dengan daro baro, sedangkan untuk pakaian adat laki-lakinya disebut linto baro. Nah, pakaian adat Aceh ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan untuk pengantinnya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih mengenai pengertian dari pakaian adat. Coba ada yang tahu apa itu pakaian adat? Saya, Bu. Ya, coba Milona. Pakaian adat itu, Bu, pakaian khas daerah, Bu. Ya, betul. Pakaian adat itu merupakan salah satu ciri khas atau identitas daerah. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 pertanyaan nih. Nah, yang pertama yaitu di provinsi manakah kalian tinggal? Yang kedua, apa nama pakaian adat di daerahmu? Dan ketiga, apa keunikan pakaian adat di daerahmu? Dan yang keempat, dalam acara apa saja pakaian adat bisa digunakan? Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis ya. Nanti kalian bacakan satu persatu. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan.
Nah, seperti sudah 5 menit ya, sudah semua. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu mau nanya nih untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu dari provinsi manakah dan nama pakaian adatnya. Coba satu persatu ya kalian sebutkan. Dari Cahaya Dikna dulu coba. Saya di Provinsi Sumatera Selatan, Bu. Nama pakaian adatnya apa? Kaisar Pak Sangke. Nah, kalau Milona coba dari provinsi mana dan nama pakaian adatnya apa? Sama, Bu. Kayak Fitna dari Sumatera Selatan. Nama pakaian adatnya Kalau Rizky, Kaisan Paksangkok. juga. oke. Nah, di sini untuk pertanyaan ketiga, apa keunikan pakaian adat di daerahmu? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, coba Rizky. ada ininya Bu, kain songketnya. Ya. Terus ada apa lagi? Terus ada ini warna emas-emasnya Bu. Ya. Oke, nah kalau untuk pertanyaan 4, dalam acara apa saja pakaian adat bisa digunakan? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, coba Dikna. Biasanya pakaian adat dipakai di acara nikahan, Bu. Ya, nah biasanya dipakai untuk acara pernikahan. Nah, kita akan membahas mengenai pakaian adat, keragaman pakaian adat di Indonesia ini. Nah, bisa kalian lihat ini bahwa ada banyak pakaian adat yang berbeda nih di setiap daerah. Nah, di sini ada teks bacaan. Judulnya Ragam Pakaian Adat di Indonesia. Coba siapa yang bisa bantu untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, coba ya. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Sudah, Bu. Oke, terima kasih pada Milona yang telah membacakannya. Yang lain pada menyimak ya apa yang dibacakan Milona tadi. Ya Bu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Coba Ibu menanya bagaimana bentuk wilayah Indonesia. Coba ada yang tahu? Bentuk wilayah Indonesia. Tanya Bu, Ya, coba Rizky, bagaimana bentuknya? Pak ulangi pertanyaannya Bu. Bagaimana bentuk wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia. Tak tahu Bu. Saya, Bu. Nggak tahu. Nah, coba Milona. Berbentuk negara kepulauan, Bu. Banyak pulau. Iya, benar. Nah, negara Indonesia ini bentuknya wilayah kepulauan. Nah, selanjutnya kan kita ketahui nih,
Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, nah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan suku-suku. Nah, ada yang tahu nggak sih apa yang menyebabkan Indonesia itu mempunyai keragaman budaya yang berbeda-beda? Bu, Ada yang tahu? Ya, coba Rizky. karena ada perbedaan geografisnya, Bu. Ya, betul. Nah, jadi keragaman budaya di Indonesia ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu kondisi geografis? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Bu. Nah, jadi kondisi geografis ini merupakan letak atau kondisi posisi daerah terhadap daerah lain. Nah, jadi kondisi geografis Indonesia itu menyebabkan keanekaragaman budaya. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman di Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam mata pencaharian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang menyebabkan keanekaragaman peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian adat. Nah, akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang berbeda-beda pula. Nah, jadi kondisi geografis Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Oke. Nah, di sini ada gambar lagi nih, salah satu pakaian adat di Indonesia. Coba ada yang tahu ini pakaian adat apa? Pakaian adat Palembang, Bu. Pakaian adat Sumatera Selatan, Bu. Ya, benar. Ini merupakan pakaian adat Sumatera Selatan. Nah, di sini ini kan merupakan pakaian adat Sumatera Selatan. Coba nama pakaian adatnya apa? Nama pakaian adat Sumatera Selatan apa? Aesan Pak Sangko, Bu. Ya, atau juga disebut dengan aesan gede. Nah, yang kedua coba kalian perhatikan gambarnya. Coba sebutkan keunikan pakaian adatnya. Tadi kan di awal pelajaran sudah disebutkan. Coba Milona, sebutkan keunikannya. Keunikannya warnanya, Bu. Warna merah sama warna Warnanya? emas. Ya, benar. Kalau Dina coba keunikannya bagaimana? Ini songket, Bu. Iya, ada songketnya ya, dan ada pakaian perempuannya ada memakai mahkota ya. Iya, Bu. Nah, kan pakaian adat ini merupakan budaya daerah nih. Nah, untuk menjaga agar pakaian adat daerah ini kita harus melaksanakan atau untuk atau melaksanakan pelestarian nih terhadap pakaian adat. Coba bagaimana tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Sumatera Selatan? Ada yang tahu agar pakaian adat ini tidak punah atau hilang? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, coba Milona. Cara melestarikannya itu, Bu, memperkenalkan pakaian adat kepada halayak umum, Bu. Pada orang lain. Iya. Ada lagi?
Nah, jadi ini merupakan contoh pakaian adat di Indonesia nih, yaitu dari Provinsi Sumatera Selatan yang biasanya disebut dengan aesan gede. Nah, aesan ini merupakan artinya hiasan, sedangkan gede merupakan artinya kebesaran. Jadi aesan gede itu merupakan pakaian kebesaran. Nah, biasanya dipakai oleh di acara pernikahan nih. Nah, keunikannya itu terdapat pada baju yang dikenakan oleh laki-laki maupun perempuannya nih, dan hiasan-hiasan yang ada di baju maupun di mahkotanya. Dan untuk melestarikan pakaian adat ini, kita mulai dengan mencintai dulu, mencintai pakaian adat tersebut. Setelah itu, tidak malu dalam menggunakan pakaian adat. Dan yang ketiga, memperkenalkan pakaian adat itu kepada khalayak umum yang disebutkan oleh Milona tadi. Nah, di sini mempunyai latihan nih yang bisa kalian kerjakan di buku kalian. Nah, di halaman 74 sampai 75 ya. Nah, tugasnya yaitu menuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Nah, di situ ada 5 pakaian adat, yaitu ada pakaian adat Bali, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Jambi. Nah, nanti pertama-tama kalian perhatikan dulu gambar-gambar pakaian adatnya ya. Setelah itu baru kalian tuliskan keunikannya. Oke. Nah, di sini ada ibu mempunyai lagi nih contoh dari pakaian adat Indonesia. Ada yang tahu ini pakaian adat mana? Tidak tahu. Tahu, Bu. Ya, pakaian adat mana? Itu kayaknya dari Padang, Bu. Sumatera Barat. Ya, ini merupakan pakaian adat Minangkabau atau Padang. Nah, sebelumnya Ibu nanya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis. Nah, bagaimana letak kondisi geografis Minangkabau? Yang tahu letak geografis Minangkabau? Letak di Sumatera, Bu. Sumatera Barat, Bu. Ya, di provinsi mana? Provinsi Sumatera Barat. Ya, benar. Nah, Minangkabau itu terletak di Sumatera Barat ya. Nah, di sini ada teks bacaan lagi nih, yaitu judulnya Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Coba ada yang bisa bantu untuk membacakannya? 2 orang, coba ada yang bisa bantu? Ya, Bu. Ya, Rizky coba ya dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga ya bacanya. Saya, Bu. Ya, Rizky dulu, setelah itu Milona ya. Ya, Bu. Dina Keunikan tadi, Bu. pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut pingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Ya, Bu. Nah, coba tadi siapa yang selanjutnya?
Saya, Bu. Nah, coba Dikna. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batague. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut mincie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukua. Sudah, Bu? Terima kasih kepada Rizky dan Dikna yang telah membacakan teks bacaan ini. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan mengenai ide pokok. Nah, ide pokok merupakan ide yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Ide pokok ini dapat kita temukan dalam kalimat utama sebuah paragraf. Selain ada ide pokok, ada juga dalam sebuah paragraf itu disebut dengan ide penjelas, yang berfungsi untuk menjelaskan ide pokok tersebut. Nah, jadi ide pokok ini bisa kalian temukan pada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, contohkan dulu ya. Nah, di paragraf pertama yaitu kan setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumanan gadang. Nah, ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu pakaian adat Minang adalah lampapeh rumah nan gadang. Kenapa? Karena ide pokoknya atau kalimat utamanya itu paragraf pertama ini untuk menjelaskan bahwa pakaian adat Minang itu disebut dengan limpapeh rumen dan gadang. Nah, pada kalimat setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Nah, itu disebut dengan ide penjelas atau yang berfungsi untuk menjelaskan dari ide pokok paragraf. Nah, menanya, coba siapa yang tahu ide pokok paragraf kedua? Ada yang tahu ide pokok paragraf kedua? Ada yang ingin mencoba? Saya, Bu. Ya, coba Rizky, ide pokok paragraf kedua apa? Pokoknya pakaian adat wanita Minang terdiri dari beberapa bagian, Bu. Iya, betul. Nah, untuk ide pokok paragraf kedua tadi, itu merupakan pakaian adat limpapeh atau rumanan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Nah, itu merupakan kalimat utamanya ya. Nah, ide pokoknya yang disebutkan Rizky tadi sudah betul, yaitu pakaian adat Minang wanita itu terdiri atas beberapa bagian dan kalimat setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumanan gadang. Nah, itu merupakan ide penjelas atau penjelas dari ide pokok. Nah, selanjutnya Ibu menanya nih, setelah kalian membaca dan menyimak teks ini, apa yang kalian ketahui? Adakah informasi baru yang kalian ketahui setelah membaca teks ini? Saya, Bu. Ya, Milona, coba informasi apa yang kamu dapat? Informasi pakaian adat wanita Minangkabau itu, Bu, namanya limpapeh rumanan gadang. Terus baju adatnya itu juga namanya baju Batague, Bu.
Ya, kalau Dikna coba informasi apa yang Dikna dapat setelah membaca teks ini? Bagian paling atas itu yang untuk kepala berbentuk kucing itu mirip dengan atap rumah Minangkabau, Bu. Ya, jadi benar ya semua ya. Nah, informasi baru ini artinya itu uh, informasi yang baru kalian dapat, yang baru kalian ketahui nih. Nah, oke. Ibu, di sini ada tugas lagi nih untuk kalian. Nah, tugas yang pertama itu mengenai ide pokok. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai ide pokok paragraf 1 dan kedua. Nah, di sini kan ada 5 paragraf. Nah, nanti kalian cari ide pokok dari paragraf ketiga, keempat, dan kelima ya, yang kalian tulis di buku tulis. Nah, selanjutnya ada tugas lagi untuk membuat satu paragraf mengenai keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, caranya kalian baca lagi teks bacaan ini, kemudian kalian salin informasi baru apa saja yang kalian dapat dengan bahasa kalian sendiri ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, coba sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu. Coba di sini. Nanti tugasnya dikumpul kapan, Bu? Nah, untuk tugasnya bisa kalian kumpul besok ya. Kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Nah, coba ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Bu. Apa saja yang telah kita pelajari? Jadi hari ini kita belajar tentang pakaian adat yang ada di Indonesia, Bu. Salah satunya yang ada di Sumatera Selatan, Bu. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, keragaman pakaian adat di Indonesia ini disebabkan oleh kondisi geografis daerah Indonesia, dan kita juga mempelajari bagaimana cara melestarikan pakaian adat di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mencintai pakaian adat Indonesia dan tidak malu dalam menggunakan pakaian adat Indonesia. Dan juga kita tadi sudah mempelajari mengenai ide pokok suatu paragraf dan informasi baru dalam sebuah teks yang kita baca. Nah, oke, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Coba siapa yang ingin memimpin doanya? Ya, Bu. Ya, Rizky, coba pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Rizky yang telah memimpin doanya ya. Nah, baiklah. Nah, Ibu harus tetap mengingatkan ya bahwa di kondisi ini kalian harus tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Nah, tapi harus tetap semangat ya dalam belajar.
Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semuanya. Iya, Bu.